Kembali kepada Rini, di tengah kepanikan ia pun mengajak Pak Ustadz dan para warga untuk mencari anaknya. Bagaikan Nugelo, Rini yang histeris pun langsung pergi menuju hutan. Kembali kepada Afis, di tengah pelarian tiba-tiba ia bertemu dengan Alif yang mendengar teriakannya. Di tengah kepanikan Afis, Alif pun segera mengajaknya kembali ke kampung. Tapi di tengah perjalanan, mereka pun heran saat bertemu rombongan warga yang sedang mencari Rini. Alhasil, Afis dan Alif pun ikut dalam pencarian. Setelah jauh apruk-aprukan, para warga pun akhirnya menemukan Rini yang kerasukan di tengah hutan. Meski ngagibrig parah, si Mbah pun berusaha meruqyah Rini yang kesurupan. Tapi tiba-tiba di tengah kengerian yang terjadi, Alif terus berusaha menyadarkan Rini. Sontak beberapa warga pun panik dan langsung kabur setelah mendapat serangan. Sesaat kemudian, bagaikan ending di film-film Susana, Pak Ustadz yang datang pun langsung memimpin doa guna mengakhiri teror si demit. Saat keanehan semakin terjadi, para warga pun kembali melanjutkan doa yang sempat terputus. Di tengah kesakitan yang Rini alami, Aisyah dan Lastri pun berusaha menyelamatkan para bocil. Bagaikan tak gosok gigi selama 10 tahun, mulut Rini yang bau pun mengeluarkan lalat hijau yang langsung menyerang para warga. Sementara itu, si Mbah Olot langsung membopong Alif yang terluka. Tapi di saat itu pula, si Abah yang membawa bibit pohon heran saat melihat cucunya bicara sendiri. Kamu itu ngomong sama siapa? Rupanya si demit yang menyamar sebagai Mbah Olot berusaha menuntun Alif ke arah jurang. Tapi untungnya si Abah berhasil menyelamatkan Alif. Sesaat kemudian, si Abah pun bersama Alif membawa bibit pohon guna mengakhiri teror dari si demit. Kembali kepada Rini, kali ini doa Pak Ustadz dan para warga pun berhasil memojokkan si demit. Akhirnya, doa Pak Ustadz pun berhasil mengeluarkan si demit yang merasuki Rini. Saat Rini pingsan, Pak Ustadz dan yang lain pun segera mengevakuasi para bocil. Akan tetapi si demit yang tidak terima tempat tinggalnya dirusak, menunjukkan wujud aslinya dan mengajak Pak Ustadz adu mekanik. Di saat itu pula, Mbah Olot yang datang pun langsung membantu Pak Ustadz untuk mengalahkan si demit. Sementara itu, si Abah dan Alif segera menanam pohon pengganti ke dalam lubang aneh yang ada di tempat tersebut. Akhirnya, berkat kolaborasi antara doa dan penanaman pohon pengganti, mereka pun berhasil mengakhiri teror si demit. Ibu bangun. Singkat waktu, scene berlanjut pada narasi yang Rini ceritakan tentang sejarah desa ini, di mana menurut warga para leluhur, desa ini berdiri di tengah-tengah hutan larangan. Namun mereka membuat perjanjian untuk membagi wilayah desa dan memisahkan para demit untuk tinggal di hutan larangan. Makanya saat ada yang melewati batas, para demit itu seperti tidak terima dan mengganggu para warga. Tapi ya itu menurut kepercayaan masing-masing. Toh semua itu demi kepentingan pembangunan masjid.
Hingga setelah beberapa bulan berlalu, kini Pak Ustadz dan warga pun mulai menerima tawaran pemasangan listrik dan telah menyelesaikan pembangunan masjid. Hingga saat Rini akan kembali ke kota, kemarau panjang di desa itu pun berakhir seiring dengan giatnya para warga beribadah di masjid yang baru. Kamu udah banyak bantu aku dan Hafiz. Lalu, film pun sudah berakhir.